Rububiyah, Allah sang pencipta, sang pemelihara, tapi ibadahnya syirik. Jadi kan bingung. Satu diri, ya syirik ya tauhid. Kira-kira nyambung apa enggak? Ya. Enggak nyambung. Bertawassul kepada Nabi, kepada para wali itu di bidang syirik. Sementara ulamanya sendiri itu bertawassul dengan binatang. Warhamna bi bahaimina. Nah, ini kan warhamna bi bahaimina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, rahmat dan nikmat dari Allah, juga akan taufik dan hidayahnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TSTV 414 yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita pindah sejenak dari membahas tentang maulid yang dikari habis-habisan oleh orang-orang Wahabi, ya. Orang-orang yang menamakan dirinya Salafi, tapi Salafi gadungan. Kita kali ini yaitu tentang tauhid, ya. Tauhidnya Wahabi, ya, yang dinamakan dengan Tri Tauhid. Ya. Kalau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tauhidnya itu dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu enggak macam-macam. Karena tauhid itu adalah mengesahkan Allah, memposisikan Allah pada yang sebenarnya. Allah satu, tak ada uluhiyah, rububiyah, tidak ada. Itu hanya buatan orang-orang yang kurang referensi. Tauhid uluhiyah, rububiyah itu banyak menuai kontroversi di antara para ulama terdahulu. Diingkari oleh ulama-ulama terdahulu. Karena ada kerancuan di dalam tauhid. Dari Tri Tauhid ini, tauhidnya Wahabi yang digembar-gemborkan dakwah tauhid, ternyata konsep tauhidnya itu bermasalah. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kita simak penjelasan dari seorang ulama ini. Ya, baik, pemirsa TPR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu konsep tauhid baru ini. Yang pertama ditemukan atau diciptakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian ya, jadi yang merumuskan Tri Tauhid itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah, yang kemudian diadopsi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dibawa kebetulan kitabnya ini. Kitabnya Syarah Kitab Kashfi Asy-Syubuhat. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pengarangnya langsung. Nah, ya. Ini bagi saudara-saudara Salafi Wahabi yang selalu ngajak kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau memang tujuannya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, ngapain masih nulis-nulis kayak gini, masih ngarang-ngarang kitab fatwa-fatwa kayak gini? Kenapa gunanya? Ya. Ngajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa Al-Quran dan Sunnah kalau kalian masih, ulama kalian masih ngarang-ngarang kitab kayak gini? Kita simak selanjutnya. Ngarangnya, jangan katanya-katanya. Kalau kata-katanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Perhatikan. Ia membagi tauhid itu dalam 3. Aksimu tauhid. Pertama, tauhid rububiyah, Rabb itu Tuhan. Mentauhidkan Allah lah Tuhan yang satu, sang pencipta, sang pemelihara. 2, tauhid uluhiyah. Artinya Allah lah yang berhak diibadahi.
Ketiga, tauhid asma wa sifati, mentauhidkan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya hanya milik Allah. Perhatikan, ada iskal itu kekeliruan di dalam konsep ini. Perhatikan. Kalau tidak paham iskal, ada problem, ada masalah. Jadi dalam konsep tauhid ini bermasalah. Ini seperti ini dipaksakan ya. Jadi ustadz-ustadz salafi gadungan ini memaksakan ajaran tauhid ini kepada umat Islam. Sehingga dalam sebuah video, dalam sebuah ceramahnya, Syekh Jawas itu mengatakan orang Islam wajib mengikuti manhaj salaf. Artinya itu kan memaksakan. Di kolom komentar saya di video yang kemarin itu, siapa memaksa-maksa? Apanya ndak maksa? Kalau ndak maksa itu ndak usah menyalah-nyalahkan orang lain. Ini kan kalian secara tidak langsung memaksa. Cuman dirinya yang paling benar, orang lain salah semua. Maka kalau orang lain tidak mengikuti ajarannya salah, lah itu namanya memaksa. Nah, ini konsep tauhid yang bermasalah dari Imam Ibnu Taimiyah ini. Konsep dibagi dalam 3 bagian ini membuat rancu pemikiran tentang tauhid. Jadi ada orang yang bertauhid rububiyah, Allah sang pencipta, sang pemelihara, tapi ibadahnya syirik. Jadi kan bingung. Satu diri ya syirik ya tauhid. Kira-kira nyambung apa enggak? Ya. Enggak nyambung. Makanya yang benar itu antara uluhiyah dan rububiyah itu sama. Ketika disebutkan uluhiyah yang dimaksud rububiyah. Ketika disebut rububiyah yang dimaksud uluhiyah. Satu. Ya seharusnya seperti itu. Jadi rububiyah dan uluhiyah itu satu. Rabbun Tuhan, lahun itu Tuhan, Rabb Tuhan. Bahasan Rabbun itu beda, bahasan ilah itu beda. Sehingga menjadi kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Itu dalam Quran. Ketika dipisahkan terjadi kerancuan. Dan pada gilirannya, taksimu tauhid, pembagian tauhid ini adalah menghantam orang-orang yang berwasilah. Dianggap orang yang berwasilah kepada para wali Allah, bertabaruk kepada para wali Allah, dianggapnya beribadah kepada mereka. Itu bukan beribadah kepada orang yang dijadikan tawassul, tapi itu menyebut nama. Ini kan sudah dalam Al-Quran sudah jelas, wabtahu ilaihil wasilah. Kemudian Nabi pun mencontohkan ini ya. Cuman karena otaknya sudah bermasalah ya, tidak bisa mikir ke sana sudah. Ini yang fatalnya. Karena uluhiyah tadi itu. Karena uluhiyah beribadah kepada Allah hanya kepada Allah dengan pengertian yang salah. Nah, maka oleh sebab itu mari kita perhatikan. Disebutkan dalam kitab ini ada 2 musyrik. Ada musyrik yang awal, yaitu dulu di masa Nabi. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu sponsornya itu. Tokoh-tokoh musyrikun. Ada yang kedua, musyrikun mutaakhirun. Orang-orang musyrik yang akhir itu apa? Di masa Muhammad bin Abdul Wahab ada. Siapa? Orang-orang muslim yang bertawasul ke makom Nabi dan bertawasul, berwasilah kepada makom wali Allah. Disebut musyrik yang akhir. Jadi ini yang hadir yang suka bertawasul kepada Nabi kita, bertawasul kepada wali-wali Allah, lebih syirik dibandingkan syiriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kitabnya. Inilah yang membuat faktor ricuhnya umat Islam di seluruh dunia. Coba loh, dan kitab ini dipakai oleh teroris di dunia. Teroris di Indonesia, teroris di dunia. Ini nih kitabnya yang dipakai ini. Sehingga orang yang melakukan tawassul dianggap syirik dan dianggap kafir. Halal darahnya, halal hartanya. Sehingga pantas sekali kalau para teroris itu membunuh orang-orang Islam yang selain kelompoknya. Karena orang Islam yang selain kelompoknya itu sudah dianggap kafir, sudah dianggap kafir harbi. Di Indonesia. Termasuk di Indonesia. Jadi orang yang bertawasul, berziarah ke makam wali-wali Allah, itu namanya bertawasul atau bertabaruk. Disirikan oleh mereka. Dalam kitab Kasfu Asyubuhat ini. Bahkan siriknya lebih berbahaya, lebih berat dibandingkan dengan siriknya musyrik yang awal. Jadi kita ini siriknya ini lebih berbahaya dibandingkan siriknya Abu Jahal dan Abu Lahab yang menyembah berhala. Karena kita dianggapnya menyembah wali-wali Allah dengan berziarah kepada mereka. Nah, ini contoh kitab
terjadi iskal. Iskal itu kekeliruan, kerancuan pemikiran dalam bab tauhid. Akhirnya mengkafirkan, memusyrikan, membid'ahkan kepada amalan-amalan kaum muslimin. Menciri-cirikan amalia orang lain. Nanti saya tampilkan juga ulama mereka yang bertawassul, Syekh bin Baz atau Syekh Shalih Fauzan ya, nanti ya saya tampilkan setelah ini. Jadi tauhid ini memang bermasalah ya. Tauhid dikonsep oleh Imam Ibnu Taimiyah, kemudian diadopsi, disyarahi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ternyata lebih parah kesesatannya ya. Lebih parah kesesatannya. Ternyata Islam itu disyirik-syirikan, dikafir-kafirkan karena hanya karena bertawassul. Merasa dirinya paling Islam, paling Islami, paling sunnah, paling Quran. Itulah. Nah, memang dari sononya, dari produsennya. Siapa produsen Wahabi? Ya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu produsen Wahabi itu. Kita lanjut. Maka oleh sebab itu ini yang belajar bertawasul, kita jangan gulu berlebih-lebihan. Gulu itu begini. Dulu di zaman para nabi pun itu berhala-berhala itu nama-namanya itu adalah nama orang-orang soleh. Kemudian gulu itu berlebihan. Yang tadinya hamba, gulu berubah jadi Tuhan. Itu gulu namanya. Asalnya hamba-hamba Allah yang dihormat-hormat, kemudian gulu berlebih jadi Tuhan, jadi ilah. Itu namanya gulu. Kalau kita mencintai Nabi, selebih-lebihnya mencintai Nabi, sehebat apapun mencintai Nabi dan menghormati Nabi, sepanjang dalam kalbu kita Nabi adalah hamba Allah. Tidak gulu namanya. Quran pun memberikan penghormatan kepada Nabi. Inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana kalimat yang lebih tinggi? Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Alam itu semua makhluk. Hebat gak pujian Allah kepada Nabi kita? Kita sebagai hambanya belum secuil pun menghormati Nabi. Dan tentu akidah kita tidak akan berubah. Cinta kepada Nabi tidak akan berubah. Nabi menjadi Tuhan. Nah, jadi itu akidah namanya. Nah, maka orang yang bertawasul, bertabaruk, kita mintanya kepada Allah menyertakan orang-orang yang memiliki wajah, yang memiliki kehormatan di hadapan Allah. Sebab Kemudian saya tambahkan di sini, orang bertawasul itu hakikatnya minta tolong agar ya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu juga diaminkan oleh orang yang kita buat tawasul. Agar ikut disampaikan saja. Ini sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Abdul Somad, sudah dicontohkan ya. Seperti itu jalannya tawassul ya. Artinya analoginya tawassul seperti yang telah dijelaskan itu. Misalnya saya mau menghadap Pak Presiden ya. Saya kan tidak pernah kenal sama Pak Presiden, cuma tahu di TV-TV saja, tidak pernah ketemu. Bagaimana saya punya mau ke sana? Saya tidak punya akses ke sana. Misal saya punya teman kenal dengan ajudan presiden. Lah, teman ini saya mau bertemu presiden lewat teman ini, kemudian teman saya ini menyampaikan kepada ajudan presiden menyampaikan kepada presiden. Nah, teman saya ini itu namanya al-mutawassil bih, artinya orang yang dijadikan wasilah, dijadikan perantara. Artinya kalau dalam bahasa kita itu adalah orang yang dijadikan tawassul. Orang yang dijadikan tawassul, ya, yang menyampaikan rencana saya untuk bertemu presiden. Nah, kita bertawassul seperti itu, kita berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan menyebut nama para wali, para nabi, seperti itu. Karena nabi yang para wali itu lebih didengarkan oleh Allah doanya, lebih cepat sampai kalau berdoa, maka kita menyebut beliau agar doa kita itu juga cepat dikabulkan oleh Allah, seperti itu. Bukan minta pada orang yang ditawasuli, itu kan otaknya otak miring kan. Otaknya otak miring ya. Kita itu mintanya kepada Allah yaitu dengan menyebut waliullah. Allahumma inna as'aluka bihaqi nabiyika. Bihaqi nabiyika itu menyebut dengan perantara nabimu saya memohon kepadamu. Itu bukan berdoa tidak langsung, berdoa kepada Allah tapi tidak langsung berdoa, bertawassul dulu.
Nanti saya juga ya, seperti yang saya katakan tadi akan saya tampilkan video di mana ulama mereka malah bertawasul dengan kambing ya. Kita bertawasul kepada nabi, kepada wali tidak boleh, malah ulamanya mereka malah bertawasul pada hewan, pada kambing, sapi, onta itu ya. Allah pun menyebut Nabi Isa, Nabi Musa memiliki wajihan kemuliaan di sisi Allah. Nah, kita bertabaruk dengan mereka, bertawasul dengan mereka. Jadi ini namanya bab wasilah. Nah, maka sebab itu nih kita berhati-hati jangan sampai ya Allah mengkafirkan, memusyrikan kepada orang yang bertawasul, kepada orang yang berziarah ke kubur. Makanya jangan sampai ini ada juga orang yang berlebih-lebihan begini. Ziarah ke makam wali anu. Kata kuncennya kalau bawa tanah ini, dulu wali ini katanya ini tempat penyimpanan berasnya para wali. Kalau dibawa tanah ini jadi beras. Nanti di rumah berasnya jadi banyak. Jangan berlebih-lebihan begitu. Kita berziarah ke wali itu mendoakan mereka sekaligus mohon kepada Allah dengan kemuliaan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya berwasilah yang benar. Jadi dari tauhidnya sudah konslet ya. Orang yang nyata-nyata syirik seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu dikatakan bertauhid, katanya masih mengakui Tuhan sebagai pencipta, sebagai yang menciptakan alam semesta. Bodoh-bodoh. Orang yang sudah nyata-nyata syirik masih dikatakan bertauhid. Kemana ya? Akal sehatnya itu kemana? Ya. Kemudian yang kedua, orang gara-gara bertawasul, ya. Orang yang bertawasul gara-gara itu dikatakan syirik karena dianggap menyekutukan Allah. Ini kan otak sungsang. Otak sungsang. Miring otaknya gini otaknya itu sudah. Tidak lurus lagi otaknya. Enggak. Untuk berpikir waras itu sudah angel. Angel yang mau berpikir waras itu. Seperti yang jelas dijelaskan tadi, bertawassul itu bukan minta kepada orang yang dijadikan tawassul ya. Minta kepada Allah dan minta tolong kepada orang yang dijadikan tawassul. Agar juga ikut disampaikan kepada Allah dengan menyebut wali ini, dengan menyebut nabi itu ya. Mbak sekarang saya minta dalil ya, minta dalilnya ulama mereka yang bertawasul kepada binatang. Mana dalilnya? Ini saya videonya ya, saya tampilkan videonya. Nah, ini pemirsa kebetulan video ini tetap saya simpan ya. Video ini tetap saya simpan sebagai bukti kepada mereka bahwa ulama mereka itu bertawasul dengan hewan ya. Ini aneh kan? Seperti yang saya katakan tadi, otaknya otak sungsang. Bertawassul kepada nabi, kepada para wali itu di bidang syirik. Sementara ulamanya sendiri itu bertawassul dengan binatang. Ini. Mari kita simak videonya. اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك اللهم ارحمنا بضعفائنا وارحمنا بفقرائنا وارحمنا ببهائمنا. Nah ini kan warhamna bibahaimina. Ini kata-kata tawassul. Warhamna ya Allah, kasihanilah, rahmatilah kami bibahaimina dengan bibahaimina ini kata-kata tawassul. Kalau di kita NU Allahumma ighfir lana bijahi nabiyyika kan seperti itu. Kalau di sini enggak, warhamna bi bahaimina warhamna bi fuqaraina. Ini dalilnya mana? Ayo. Dan saya minta tolong ya. Kalau diminta dalil ya kasih dalil. Jangan hanya komentar yang tidak-tidak ya. Saya lihat di komentar video-video sebelumnya, saya minta dalil tentang peringatan Maulid atau hari kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab, tidak jawab dalil, malah nyerocos yang tidak ada gunanya ya. Dalil tentang memuji-muji Syekh bin Bas malah nyerocos yang tidak-tidak, komen yang tidak-tidak, itu nggak nyambung. Itu bukan gagal paham, bukan gagal otak, tapi gagar otak. Kalau sudah gagar otak berarti tidak nyambung, otaknya sudah konslet. Ini ya. Ya ulang lagi kata-katanya.
وارحمنا ببهائمنا lagi وارحمنا ببهائمنا masih kurang jelas lagi وارحمنا ببهائمنا. Sahabatnya panjang. Sebutkan dalilnya bolehnya bertawassul dengan hewan atau binatang. Ya. Ada ndak? Kalau ada ya, disunahkan bertawassul dengan hewan atau dibolehkan bertawassul dengan hewan. Saya saat ini juga nanti begitu kalian membalas komen Anda, saya langsung ikut Wahabi. Kalau ada dalil dari Quran dan Sunnah yang membolehkan bertawassul kepada hewan, baik dari Quran dan Sunnah, wa yajuzu atawassalu bil bahaim. Kalau ada, saya langsung dukung 100% dakwah salaf. Kalau ada, saya akan berbalik arah. Kalau kalian menemukan dalil bolehnya bertawassul dengan hewan, bolehnya bertawassul dengan binatang ternak, ya, baik dalam Al-Quran, kalau ada Al-Sunnah, saya akan berbalik arah mendukung kalian, mendukung dakwah salaf. Kalau ada, kalau memang ada, ya. Tapi kalau tidak ada, maka saya akan terus berdakwah, akan membungkam dakwah-dakwah kalian, dakwah-dakwah yang hanya mengatasnamakan dakwah sunnah, dakwah salaf, salafi, abal-abal, tai kucing. Ini tidak banyak yang saya sampaikannya. Tolong saya minta dalil, ya. Dalilnya bolehnya bertawassul dengan binatang, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Tidak usah komen yang macam-macam. Bagi salafi Wahabi, tuliskan dalilnya. Komentar yang lain yang selain dalil tidak akan saya baca. Oke? Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ya apabila ada yang merasa kurang enak dengan video kami ya. Karena tujuan kami itu adalah membungkam dakwah-dakwah palsu, dakwah-dakwah yang isinya kebohongan, dakwah-dakwah salaf yang hanya mengatasnamakan salaf, hanya mengatasnamakan Quran Sunnah, tapi dalam dakwahnya, dalam kajiannya, dalam tausiahnya hanya berisi kebohongan. Ya. Kami mengajak masyarakat untuk berpikir cerdas agar tidak terpengaruh dengan orang-orang yang berjenggot panjang, kemudian rambutnya agak gundul, ya, dainya hitam, lalu pakai jubah, pakai celana cingkrang. Hati-hati dengan orang itu. Itu hanya manis di bibir saja. Dia berdakwah menekan dakwah salaf, tapi bukan salaf, tapi dakwah salah. Dakwahnya dakwah salah, manhajnya manhaj salah. Bapak Ibu TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini sanggahan dari saya, kemudian penjelasan kami dan tentang tri tauhid itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.